Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Regita Jicayani, NIM 202020010023 dari Prodi Agribisnis. Di sini saya akan sedikit membahas tentang konsep pertanian untuk masa depan, yaitu urban farming. Kira-kira apa sih urban farming? Jadi, urban farming adalah salah satu bentuk kegiatan bercocok tanam di rumah yang dilakukan masyarakat perkotaan. Jika biasanya pertanian dilakukan di wilayah pedesaan, sekarang urban farming memungkinkan pertanian dilakukan di wilayah perkotaan. Jadi masyarakat perkotaan memanfaatkan ruang terbuka menjadi lahan hijau untuk menghasilkan produk pertanian. Misalnya di area pemukiman penduduk. Konsep pertanian ini bisa membantu masyarakat menghasilkan bahan pangan sendiri, sehingga salah satu keuntungannya adalah mempersingkat waktu distribusi hasil pertanian. Nah, kalau teman-teman ada yang berminat untuk melakukan urban farming, teman-teman harus tahu sistem urban farming. Nah, urban farming merupakan segala kegiatan yang berhubungan dengan cara memproduksi tanaman dengan berbagai teknik. Nah, di sini ada 4 teknik. Yang pertama ada hidroponik. Jadi, hidroponik adalah salah satu metode dalam budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan hara nutrisi bagi tanaman. Hidroponik sendiri bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sistem pasang surut. Sistem pasang surut ini juga banyak disukai oleh petani, terutama digunakan di kebun rumah. Dengan sistem jenis ini, tanaman diposisikan di bedengan luas yang dikemas dengan media tanam seperti rock wool atau perlit. Yang kedua ada hidroponik sistem air. Hidroponik sistem air adalah jenis sistem hidroponik lain yang sangat sederhana yang menempatkan akar tanamannya langsung ke dalam larutan nutrisi. Yang ketiga ada hidroponik sistem wick. Hidroponik sistem wick atau sumbu adalah jenis sistem hidroponik paling sederhana pada umumnya. Tanaman ditempatkan langsung di dalam zat penyerap seperti perlit atau vermakulit. Kemudian sumbu nilon ditempatkan di sekitar tanaman sebelum masuk ke larutan nutrisi. Sistem urban farming yang selanjutnya adalah aquaponik. Nah, aquaponik merupakan sistem produksi pangan, khususnya sayuran yang diintegrasikan dengan budidaya hewan air seperti ikan, udang, dan siput dalam suatu lingkungan simbiosis. Yang ketiga, ada wall gardening. Jadi sistem budidaya wall gardening ini termasuk dalam jenis budidaya tanaman vertikal. Bedanya, sistem ini memanfaatkan tembok atau dinding sebagai tempat untuk menempatkan modul pertanian. Biasanya, wall gardening ini digunakan untuk menanam tanaman hias dan sudah banyak ditemukan di kota-kota. Yang keempat, ada sistem urban farming vertikultur. Jadi, teknik budidaya secara vertikal atau disebut dengan sistem vertikultur merupakan salah satu strategi untuk mensiasati keterbatasan lahan, terutama dalam rumah tangga. Vertikultur ini sangat sesuai untuk sayuran seperti bayam, kangkung, kucai, sawi, selada, kenikir, seledri, dan sayuran daun lainnya. Urban farming juga memiliki dampak baik untuk lingkungan maupun untuk manusia. Nah, dampak dari urban farming ini ada dampak positif dan dampak negatifnya. Pertama kita bahas adalah dampak positifnya. Jadi, dampak positif urban farming yang pertama adalah menjawab krisis ruang terbuka hijau.
karena masih banyaknya pembangunan di perkotaan menyebabkan tergoresnya ruang-ruang terbuka hijau. Hilangnya ruang terbuka hijau sangat mempengaruhi kestabilan ekosistem lingkungan, sekaligus meningkatkan polusi yang mana berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat kota. Yang kedua, ada menjaga ketahanan pangan. Proses urbanisasi yang menyebabkan tingginya laju pembangunan turut mengeliminasi keberadaan lahan pertanian di perkotaan. Kota tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri. Permintaan akan bahan pangan yang tidak tercukupi akan menyebabkan inflasi harga. Yang ketiga, ada urban farming untuk pemberdayaan masyarakat. Urban farming tentu dapat dimanfaatkan menjadi kegiatan produktif yang bisa diikuti oleh masyarakat banyak. Tidak hanya sekedar kegiatan pemberdayaan, komunitas urban farming juga dapat menjunjung kondisi ekonomi masyarakat itu sendiri melalui pemasaran hasil panen urban farming. Nah, kalau tadi kita udah bahas tentang dampak positifnya, sekarang kita akan bahas tentang dampak negatifnya. Dampak negatif dari urban farming ini adalah kesehatan pada praktik urban farming dapat menyebabkan meningkatnya polusi suara, udara, serta pemborosan energi, terutama air. Karena sistem hidroponik, aquaponik, vertikultur itu menggunakan media air. Nah, yang kedua ada kelalaian dalam merawat perkebunan. Urban farming dapat menyebabkan berkembangnya spesies nyamuk yang menyebabkan penyakit malaria, serta kurangnya keterampilan dan infrastruktur yang tidak memadai biasanya menjadi penyebab utama dari kegagalan urban farming. Nah, jadi kesimpulannya adalah urban farming merupakan suatu konsep pengolahan lahan dengan berprinsip pada pemanfaatan lahan sempit di wilayah perkotaan. Untuk itu, istilah ini seringkali memiliki nama lain pertanian perkotaan. Landscape kota memang tidak dimaksudkan sebagai pusat produksi bahan pangan, namun dalam perkembangannya untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat perkotaan, berkembanglah aktivitas pertanian ini. Pertanian kota menjadi suatu kegiatan untuk meningkatkan pemanfaatan ruang minimalis di perkotaan melalui budidaya tanaman. Nah, gimana nih teman-teman? Tertarik nggak nih untuk nyoba urban farming di rumah? Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih, salam.